parade kapal perang TNI AL di Teluk Jakarta yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan langsung menuju ke Teluk Jakarta untuk menyaksikan parade. Prajurit terbaik dididik dengan berbagai macam taktik serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Hadirin yang kami hormati, inilah mereka dalam sebuah demonstrasi simulasi operasi peperangan laut khusus. Disimulasikan, operasi ini dilaksanakan pada malam hari. Diawali adanya signal distress yang diterima dari sebuah kapal dengan nama KM Bravo yang telah dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan berencana akan meledakkan serta menenggelamkannya di perairan Teluk Jakarta guna mengganggu perekonomian nasional serta menimbulkan sebuah teror guna meruntuhkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dari hasil intercept oleh kapal selam dan drone, diketahui posisi kapal dengan halu 270 dan akan berbelok mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk dengan kecepatan 3 knot. Untuk itu, maka Panglima Koarmada RI memerintahkan Panglima Koarmada 1 untuk membentuk satuan tugas dengan menjadikan KRI Semarang sebagai kapal markas. Koarmada 1 mengirimkan tim siaga tempur atau Fleet Quick Reaction Force yang terbagi atas beberapa tim. Tim Alpha sebagai tim pengaman bergerak dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Pondok Cabe, diinfiltrasikan melalui udara menggunakan pesawat Kasa TNI Angkatan Laut Umar 6208 yang akan melaksanakan terjun tempur laut atau Combat Rubber Raiding Craft, di mana CRS ini merupakan salah satu teknik infiltrasi udara ke laut, di mana personel yang diterjunkan sudah siap dengan perahu karet yang dikemas dalam sebuah kontainer yang akan digunakan sebagai sarana pendekat menuju sasaran. Infiltrasi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari untuk sebuah kerahasiaan. Selain itu juga dikirimkan satu tim lagi dengan nama Sandi Tim Bravo. Tim ini akan melaksanakan pengintian taktis melalui lintas permukaan dan bawah air dengan menggunakan wahana subskimmer. Tim Bravo muncul dari arah haluan lambung kanan untuk melaksanakan pengintian taktis. Pengintian taktis ini diperlukan sebagai pemuktahiran data yang akan dijadikan sebagai dasar referensi dalam menentukan keputusan operasi selanjutnya. Tim Bravo adalah tim combat diver lengkap dengan peralatan rebreathernya dengan spesialisasi infiltrasi bawah air, pengentaan atau recon, sabotase dan underwater demolition. Kita saksikan tim Alpha yang mendekati sasaran dengan menggunakan perahu karet menempatkan posisi sebagai tim pengaman. Tampak dalam simulasi, tim Alpha mendapat serangan dari atas kapal yang dibalas dengan tembakan presisi. Selanjutnya dari kapal markas meluncur tim Charlie yang bertugas sebagai tim serang dengan 2 unit Sea Raider sebagai tim tabir akan melaksanakan tembakan perimeter menggunakan Gatling gun kaliber 7,62 mm yang merupakan jenis senapan mesin putar dengan 6 laras dengan pendorong berdaya listrik
yang dapat menembakkan 2.000 sampai 6.000 butir peluru dalam 1 menit. Meluncur cepat dari sektor buritan lambung kanan, tim Charlie bergerak secara taktis dengan file formation mendekati kapal sasaran. Iya, pemirsa, itu tadi baru kita saksikan bersama di mana menjelang HUT ke-80 dari TNI. Pemirsa, tadi puluhan kapal perang TNI AL menunjukkan langsung kekuatan maritim di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Baik, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Tulung Agung, Jawa Timur Rabu sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga rusak serta pohon tumbang di beberapa titik. Berdasarkan data sementara yang masuk, diperkirakan lebih dari 50 rumah warga mengalami kerusakan. Kerusakan rumah paling banyak terjadi di wilayah desa Doro Ampel hingga salah satu tembok rumah warga ambruk diterjang angin kencang. Beruntung kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda hunian pekerja konstruksi satu ibu kota Nusantara. Peristiwa itu terjadi sekitar pada Rabu sore, yaitu pukul 17.30 WITA. Api membakar bangunan hunian pekerja konstruksi 1 di sebagian lantai 2, 3, dan 4 ibu kota Nusantara. Guna memadamkan api, 7 truk pemadam kebakaran dan 8 mobil tangki air dikerahkan. Beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, seluruh kebakaran sudah diatasi petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa. Para pekerja sedang dalam proses dipindahkan ke hunian tower lainnya. Saat ini aparat sedang melakukan investigasi atas peristiwa tersebut. Guna mengetahui penyebab kebakaran, aparat tengah melakukan investigasi. Kepanikan terjadi di SMKN 1, Kecamatan Sine setelah 51 siswa mengalami sakit perut dan mual Rabu siang. 35 diantaranya harus dirawat di sejumlah puskesmas sekitar sekolah untuk mendapat perawatan khusus karena kondisinya melemah. Diduga mereka mengalami keracunan usai menyantap menu masakan berupa ayam lada hitam dari paket MBG. Menurut keterangan salah satu wali murid, gejala awal dimulai sejak Selasa malam berupa sakit perut, mual, kepala pusing hingga pagi hari. Namun para siswa yang terdampak masih berupaya masuk sekolah hingga di tengah pelajaran terpaksa harus dilarikan ke puskesmas. Ya kan nggak tahu ada gejala makan itu, dikira perut sakit biasa gitu. Tapi ternyata teman-teman juga hal yang sama. Iya. Saat ini Pemkab Ngawi melalui Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan para siswa yang diduga keracunan tersebut. Sementara itu, korban keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Garut bertambah menjadi 148 siswa. Korban berasal dari 4 sekolah, SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SDN 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa. Korban keracunan yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora berjumlah 59 orang, di Puskesmas Leles sebanyak 33 orang, di RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang, dan pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Keracunan tak hanya menimpa siswa saja, melainkan seorang penjaga sekolah pun menjadi korban. Ada rasa yang aneh nggak pas diminum susunya itu? Nggak ada, biasa. Jadi rasanya apa aja Pak tadi yang dirasa? Gejala susu aja gitu?
mual ini ngayar jantan puyeng muntah 2 kali. Ia mengalami gejala yang sama, langsung lemas, mual, dan pusing usai menyantap susu bantal menu MBG jatah pelajar yang tidak hadir sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.